Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Yes guys, untuk kali ini kita bakal melihat daripada channelnya Dunia Jepangku, yang mana mistis Nyi Roro Kidul dibahas di TV Jepang. Wah, bukan Nyi saja Roro Kidul, teknologi, ekonomi ya, tetapi sampai ke mistis juga ya, sampai masuk di TV Jepang guys ya. Wah, tentang Nyi Roro Kidul guys ya. gimana sampai sini Seorang sosok dewi yang menjaga mistis lah, penjaga laut selatan yang istilah aku ya. Gitu. Dan juga kalau kita pergi ke pantainya itu nggak bisa pakai baju warna hijau Pak Cik. Gitu. pantang larangnya di sana guys. Yes. Jadi guys, ayo kita dengerin nih gimana kalau orang Jepang bicara tentang mistis yang ada di Indonesia. Dan 3, 2, 1 and go. Kembali di channel Dunia Jepangku, channel yang memberikan informasi seputar Jepang. Di video kali ini, admin akan memberikan informasi singkat tentang Nyi Roro Kidul yang dibahas di salah satu acara TV Jepang. Wah. Seperti biasa, sebelum masuk ke informasinya, admin ucapin banyak terima kasih buat yang sudah traktir di situs traktir Dunia Mantap. Jepangku. Jangan lupa untuk follow Dunia Jepangku. Nyi Roro Kidul. Di sebuah acara TV Jepang, Crazy Journey yang tayang pada 19 Februari 2024 menampilkan tayangan tentang perjalanan seorang peneliti ilmu gaib dari Jepang yang bernama Yoshida Yuki. Yoshida Yuki kembali melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menggali lebih dalam tentang kisah legenda ternama di Indonesia, yaitu Nyi Roro Kidul. Diawali dari tayangan di studio yang dimana dua MC acara ini yaitu Osamu Shitara dan Eiko Koike berbincang-bincang di awal acara, yang di sana terpampang sebuah lukisan Nyi Roro Kidul. Sampai ke Jepang guys. Para MC ini menjadi takut dan juga aneh walaupun lukisan wanita itu terlihat sangat cantik. Si peneliti Jepang Yoshida yang membawa lukisan ini mengatakan bahwa ini adalah lukisan sosok dari Nyai Roro Kidul, merupakan sosok legenda seorang dewi lautan yang sangat terkenal di Indonesia dan dipercayai oleh banyak orang, terutama di wilayah Jawa dan Bali. Serta sosok Nyai Roro Kidul ini merupakan sosok dewi yang ditakuti oleh orang, yang kalau di Jepang hampir sama dengan sosok legenda Susanoo dan Taira no Masakado. Yoshida mengatakan di acara ini bahwa 10 tahun lalu ia pernah meneliti secara langsung Nyai Roro Kidul di Indonesia, dan penerjemahnya tiba-tiba menjadi aneh dan kesurupan saat mereka menggali lebih dalam tentang legenda mistis ini. Depan mata itu guys. Selanjutnya ditampilkanlah perjalanan Yoshida dari Jepang ke Indonesia, tepatnya ke Yogyakarta yang memakan waktu 10 jam. Saat sampai di Yogyakarta, Yoshida pun langsung bertanya-tanya ke penduduk lokal tentang tahukah mereka dengan sosok Nyi Roro Kidul, dan ternyata 100% dari orang-orang yang dia tanya, mulai dari anak-anak sampai orang tua, tahu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Dan kebanyakan dari mereka juga mengatakan jika akan sangat berbahaya mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Kemudian Yoshida melanjutkan perjalanan ke Pantai Baron yang mitosnya merupakan tempat tinggal Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang dihormati.
Sesampainya di pantai, Yoshida langsung melihat kegiatan warga lokal yang membawa sesajen ke laut dan juga proses pemberian sesajen dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian melepaskan sesajen ke tengah laut. Sesajen. Para tetua yang melakukan proses ini mengatakan Pemberian bahwa lah ini. tradisi adat ini sudah ada sejak dulu dan selalu dilestarikan sampai sekarang agar bisnis dan kesehatan masyarakat selalu baik. Dan jika tradisi ini tidak dilakukan, pasti akan ada masalah yang akan terjadi. Setelah acara itu, Yoshida mengatakan ia ingin mengunjungi tempat paling dekat dengan Nyi Roro Kidul itu di Kamar Hijau yang tempatnya ada di Pulau Bali, tempat yang ia kunjungi 10 tahun yang lalu. Yoshida menjelaskan di acara ini bahwa Kamar Hijau adalah tempat peristirahatan Nyai Roro Kidul ketika berkunjung ke wilayah manusia dari wilayah dunia lainnya, yaitu di laut, atau dari wilayah isekainya Nyi Roro Kidul. Isekai. Di kamar itulah juga tempat di mana penerjemahnya tiba-tiba menjadi aneh dan kerasukan saat berada di kamar tersebut. Dan juga istri Yoshida di waktu yang berbeda, di kamar itu tiba-tiba tangannya bergerak secara aneh dengan sendirinya. Wih. Dan secara tidak sadar tangannya bergerak sendiri dengan aneh, seperti menari gitu ya. Istrinya sendiri, guys. Wih. Sesampainya di Bali, Yoshida pun langsung berangkat menuju ke Kamar Hijau yang ternyata lokasinya ada di dalam lingkup hotel yang dibangun oleh Presiden Soekarno. Yoshida juga membawa hadiah sesembahan yang dibelinya di Jepang, yaitu bracelet berwarna hijau yang dibelinya dari Karuizawa Outlet Mall. Setelah menunggu beberapa saat di depan kamar hijau bernomor 2401, muncullah orang yang menjaga kamar tersebut. Dan saat Yoshida ingin meminta izin memasuki kamar, dia malah langsung ditegur agar melepas sandalnya terlebih dahulu. Karena mendapat teguran, Yoshida pun langsung bergegas melepas sandalnya. Dan MC yang melihat ini di studio langsung menjadi panik dan malu melihat kelakuan Yoshida tersebut. Masih pakai sandal. Setelah mendapatkan izin, Yoshida pun masuk ke kamar yang dipenuhi dengan warna hijau itu. Dan baru saja ia masuk, Yoshida pun langsung merasa merinding dengan aura yang berbeda yang dia rasakan. Dijelaskan di acara ini bahwa kamar hijau inilah tempat Nyi Roro Kidul beristirahat dan ada lukisannya serta lukisan dari Presiden Soekarno. Dan ini adalah kamar khusus yang tidak disewakan untuk para tamu hotel. Di hotel ini? Yoshida pun kemudian bertanya kepada penjaga kamar ini, awalnya untuk apa kamar ini dibuat? Penjaga kamar pun menjawab kalau dulu pernah terjadi kebakaran besar di hotel ini dan saat itu ada pekerja yang kerasukan dan mengatakan kalau dia adalah Soekarno dan ini adalah kamarnya dan dibuatkan ruangan khusus untuk Ratu Pantai Selatan di nomor 2401. Dan tempat pekerja itu kesurupan adalah di satu-satunya kamar yang tidak tersentuh api saat kebakaran hebat di hotel itu. Selanjutnya Yoshida memberitahukan kalau 10 tahun lalu penerjemahnya kerasukan saat ikut dengannya di kamar yang tidak terbakar itu. Dan Yoshida memperdengarkan rekaman kejadian saat itu ke penjaga kamarnya. Si penjaga kamar pun mengatakan jika hal ini memang sudah biasa terjadi. Biasanya karena orang itu memiliki ilmu hitam ataupun terkena ilmu hitam. Dan terakhir Yoshida bertanya tentang siapakah sosok awal dari Nyai Roro Kidul ini. Penjaga kamar ini pun mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah awalnya seorang putri dari kerajaan yang sangat cantik. Karena ada masalah perkawinan, akhirnya dia pergi ke laut dan menjadi penguasa pantai Laut Selatan. Dan Yoshida pun akhirnya lega dengan selesainya penelitiannya yang dimana 10 tahun lalu tidak terselesaikan. Kemudian ia pun kembali pulang ke Jepang dengan perasaan puas. Puas dia, guys. Gimana kalau kalian percaya? Terima kasih buat dunia Jepangku. Sini pun sebenarnya kita baru tahu, guys. Di hotel ini ada kamar
2401 khas untuk dia. Oh, dan juga yang paling luar biasa itu adalah dia sendiri ya merasakan pengalamannya. Dan juga ya mungkin kalau orang lain mungkin dia kurang percaya, tapi istrinya sendiri guys ya. Istrinya sendiri kesurupan, dia sendiri melihatnya guys di depan mata, merinding lagi. Wah. Tapi benar guys ya, kalau sebelah Jepang semua segala ini, mereka ini sangat kental dan juga ya percaya ya untuk membahas persoalan dunia lain. Mereka sangat kuat untuk suka ya akan mistis ini ya. Betul. Tapi benar, itu Niro Kidul ya, international guys ya. Bukan main-main guys ya, ceritanya itu sampai ke Jepang ya. Banyak orang yang nggak percaya ya tentang Niro Kidul ini, tetapi banyak juga yang aku lihat mereka pergi sendiri, merasakan sendiri, dan akhirnya mereka percaya, Baci. Sebabnya beginilah, kalau daripada pengamatan Jepang sendiri pun daripada zaman nenek moyang mereka pun mereka mempercayai seperti ada unsur-unsur dewa-dewi begitu. Tapi banyak cerita legendaris mereka juga. Ya, tapi kita harus ingat juga, ini bukan aku menafikan ya, tapi ini adalah satu fakta juga yang mana zaman dahulu nih Baci ya. Datuk nenek moyang kita ini kan mereka ini ada satu ilmu yang ya kita zaman sekarang ini pendamping ya gitu. Lebih kepada mereka ini bisa berkomunikasi dengan jin, ya bisa berbicara bahasa jin juga ya. Jadi seiring berkembangnya zaman itu ya, kita kan udah mempelajari ya macam-macam lah ya kan. Dan juga mungkin ini zaman sekarang ini jin juga ya, maksud aku udah nggak sefokus itu kita terhadap mereka gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada pelajarannya apa semua, jadi ilmu batin ataupun ilmu alam lain ini mereka lebih mempelajari dan juga bisa ya, dan juga nggak diwariskan kepada cucu dan juga keturunan. Ya Baci ya. Jadi itulah kejadiannya. Jadi guys ya, mungkin itu sedikit sebanyaknya tentang nah, jadi begitulah sedikit sebanyak cerita tentang Niro Kidul ini guys, yang mana memang sampai ke Jepang ceritanya ya, penelitinya pun luar biasa juga, memang suka tentang hal-hal batin ini. Nah, jadi kalau ada lagi cerita misteris kayak gini guys, kalian bisa hantarkan kita video berserta dengan insya Allah nanti kita bakal reaksi juga ya, begitu sih untuk kali ini. Ataupun cerita-cerita tersebut sudah sampai international guys, bisa komentar di bawah juga untuk kita mengetahui apa lagi yang kita belum tahu. Benar. Nah itu sih untuk kali ini Baci ya. Itu saya pada Amir berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk reaksi, just komen dan video berserta dengan link, dan insya Allah kami coba terbaik untuk menyesuaikan video-video Anda. Ya itu sih untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.